Bante, Namo Buddhaya Bante. Ya, Jadi saya ada pertanyaan. Kan saya baru-baru ini aja mendalami lah agama Buddha ini kan. Jadi kalau teman saya yang muda-muda lah bertanya apa keunggulan agama Buddha dibanding mungkin kepercayaan lain dan kenapa saya memilih ini, saya kira-kira harus menjawabnya bagaimana ya Bante? iya. Agama Buddha ada bukan untuk mengungguli kepercayaan yang lain. Bukan bermaksud untuk berada di posisi paling atas. Jawabannya begitu. Tetapi ditambah, agama Buddha adalah agama yang menjadi jalan untuk mengentaskan penderitaan secara benar. Mengentaskan diri dari penderitaan maksudnya. Secara benar. Secara bertahap. Artinya secara bertahap itu, seseorang yang menjalankan ajaran Sang Buddha, dalam tahapan mana, dia akan bisa menghentikan penderitaan dalam tahapan itu. Tentu tahapan itu ada tahapan awal, tahapan lebih atas, sampai pada titik puncaknya adalah bisa mengentaskan diri dari penderitaan secara tuntas, yaitu tidak akan kembali menderita lagi untuk waktu kapanpun. Tetapi dalam hal ini masih tentu dengan pendalaman pemahaman terhadap ajaran Sang Buddha itu sendiri. Begitu. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lanjutan? Baik yang terkait dengan pertanyaan tadi maupun ya pertanyaan lain. Atau yang terkait dengan dilepas saja enggak apa? Enggak, maksudnya diletak aja. Kenapa? Ya tentu karena ajaran Buddha adalah ajaran yang menjadi jalan untuk mengentaskan diri dari penderitaan secara benar. Tidak ada hubungannya dengan tentu ketakhayulan, tidak ada hubungannya dengan pengkultusan. Apa yang dikultuskan oleh umat Buddha? Tidak ada. Apa Buddha Rupang? Tidak. Apa Sang Buddha? Tidak juga. Dharma dikultuskan? Tidak juga. Apalagi biku, mengkultuskan biku. Meskipun ya kalau masyarakat umum yang kita kenal sebagai masyarakat awam, untuk beberapanya mau mengkultuskan personal tertentu apa dan sebagainya, itu kan namanya variasi orang dan itu sifatnya majemuk, dan kita tidak bisa untuk memaksa masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok untuk tidak begini atau harus bagaimana. Ya itu adalah kebebasan masing-masing. Dharma sendiri meskipun dikatakan sebagai yang utama, bukan hanya kita, tetapi para Buddha, baik Buddha yang sekarang ini, termasuk Buddha yang lampau, termasuk Buddha yang akan datang, adalah sosok-sosok yang menghargai Dharma. Tetapi penghargaan pada Dharma ini bukan pengkultusan. Terbukti ajaran Sang Buddha sendiri bahwa Dharma ini adalah jalan menuju pada akhir penderitaan. Hanya saja posisi atau fungsi Dharma ini sebatas sebagai jalan, sebagai rakit. Ibarat orang
yang mau menyeberang ke pantai seberang, sebelum pantai seberang dicapai, harus memegang atau bersama raket itu kuat-kuat, jangan sampai lepas. Tetapi setelah tiba di pantai seberang, orang yang tiba di pantai seberang itu juga tidak semestinya untuk menggendong raket itu pergi kemana-mana. Dia lepaskan raket itu, pergi. Demikian pula dharma, ya ditempel, dilekati, ya dipegang kuat-kuat sebelum seseorang itu bisa menyeberang ke pantai seberang, yaitu yang disebut dengan nirwana atau nibbana. Setelah sampai pada nibbana, nah setelah mencapai nibbana, tidak perlu lagi untuk melekati dharma. Artinya apa? Dharma bukan sesuatu yang dikultuskan, sebatas sebagai jalan, sebagai pegangan untuk mengantarkan diri lepas dari penderitaan. Selesai itu ya selesai. Tidak ada yang dikultuskan. Dan di sini sifatnya dharma ini bebas dari takhayul. Artinya apa? Murni adalah urusan nyata yang dihadapi oleh masyarakat atau umat manusia atau makhluk hidup secara umum. Termasuk juga selain sebagai hal yang nyata, juga sebagai hal yang bisa dijamah. Bisa dijamah oleh siapa saja yang punya kualitas. Ya, oleh siapa saja. Disebut yang punya kualitas oleh karena beberapa memang tidak cukup kualitasnya. Seperti halnya jenjang sekolah, sekolah SD, sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi. Siapa itu untuk masuk ke sana, apakah dipilih-pilih? Hanya untuk orang tertentu? Enggak kan ya? Semuanya bisa masuk. Tapi setelah masuk, apakah semuanya pasti lulus? Nah, artinya apa? Membutuhkan kualitas. Begitu. Jadi bukan pilih-pilih orang tertentu. Hanya kau yang dipilih. Kau adalah orang pilihan yang ditunjuk, yang didatangi. Apa keistimewaannya? Dan mengapa yang lain tidak ditunjuk? Apa kekurangan mereka? Bukan pilihan. Sang Buddha sendiri menyatakan bahwa aku bukan satu-satunya menjadi sama Sang Buddha. Menjadi Buddha bukan satu-satunya. Jauh sebelum kemunculanku, yaitu jauh sebelum aku mencapai sama Sang Buddha, menjadi Buddha, zaman-zaman sebelumnya itu sudah ada makhluk-makhluk yang mencapai kebudaan. Dan yang mencapai kebudaan saat sekarang ini bukan Buddha yang telah muncul pada lama waktu yang sebelumnya itu, seolah-olah menitis. Tidak begitu. Bukan begitu. Yang akan datang tidak terhitung lagi jumlah sama Sang Buddha. Jadi tidak ada kesan bahwa beliau adalah ingin menunjukkan diri bahwa beliau adalah satu-satunya, tiada dua yang lain. Banyak kalau Buddha itu sendiri kan secara umum sebutannya. Betulnya masih dibagi menjadi 3. Yo, diingat. Buddha dibagi menjadi 3. Sama Sang Buddha. Ingat, sebutkan sama Sang Buddha. Sebut kenceng-kenceng. Sama Sang Buddha. Yang kedua namanya Paceka Buddha. Yang ketiga Sawaka Buddha. Oke.
luar biasa. Nah, nah nggak usah dijelaskan lebih rinci. Atau mau dijelaskan apa masing-masing? Dijelaskan enggak? Sama Sang Buddha itu Oh, apa? Bedanya apa sama Paceka Buddha? Perlu enggak dijelasin? Tanya sama mama deh. Mau. Sama Sang Buddha itu satu makhluk dalam hal ini saat menjadi manusia bertekad untuk melakukan kebaikan-kebaikan sampai pada tingkat puncaknya mencapai kebudaan, tetapi kebaikan ini sangat-sangat besar, sangat besar sehingga mampu mencapai kebijaksanaan, mencapai kebudaan ini dengan mendapatkan kualitas-kualitas tambahan, kualitas-kualitas istimewa yang lain, seperti punya kemampuan dalam mengajar dharma kepada banyak sekali ciri orang, jenis orang, karakter perangai orang, profesi orang, tingkat spiritual orang, dan lainnya. Sebutannya adalah sama Sang Buddha. Satu lagi yang tadi itu, yang kedua apa namanya? Ingat enggak? Satu sama Sang Buddha, yang kedua tadi apa? Paceka Buddha. Paceka Buddha bagaimana? Sama saja manusia yang mengembangkan kebaikan-kebaikan sampai pada kebaikan yang tinggi, mampu mencapai kebudaan, tetapi ini tidak punya kualitas istimewa atau kualitas istimewanya sangat terbatas, sehingga cukup dengan mencapai kebudaan itu saja, selesai. Kalaupun mengajar dharma mampu ya dalam batasan tertentu pada orang-orang tertentu. Ya. Mengapa orang-orang tertentu? Karena hanya orang-orang yang mudah untuk mengerti, mudah untuk memahami. Ya siapa saja orangnya gitu. Seperti halnya contoh tadi, kelas S itu sekolah, ya SD, SMP, ya SMA, perguruan tinggi. Itu adalah orang pilihan yang cerdas, yang punya banyak pengetahuan, punya kepandaian. Nah, itu Paceka Buddha punya keterbatasan dalam hal mengajarkan dharma kepada mereka yang lain. Nah, satu lagi sebutannya yang ketiga tadi apa? Kalau pertama sama Sang Buddha, kedua Paceka Buddha, ketiga namanya apa? Dibisiki atau ingat sendiri? Dibisikin pun apa kok ya? Sawaka Buddha. Apa Sawaka Buddha itu? Adalah orang-orang, manusia-manusia ya yang mencapai kebudaan karena telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan, tetapi pencapaian kebudaannya itu melalui mendengar dari seorang sama Sang Buddha mengajarkan dharma. Nah, ini adalah kebudaan ini banyak sekali, tidak dimonopoli. Tentu ada memang pernyataan di pustaka suci bahwa kemunculan sama Sang Buddha di dunia ini adalah satu-satunya. Tidak ada duanya. Yaitu dijelaskan bagaimana. Ya, sama Sang Buddha dalam satu zaman muncul, itu kemungkinannya untuk bisa double ada dua, boleh dikatakan tidak mungkin. Oleh karena apa? Satu saja muncul itu setelah
rentang waktu sekian lama setelah kemunculan setelah sama Sang Buddha sebelumnya itu muncul. Jadi jarak antara satu sama Sang Buddha dengan sama Sang Buddha yang lain sangat-sangat lama. Tidak mudah kemunculan sama Sang Buddha itu. Kemungkinannya untuk muncul double, ya. Seperti halnya ini saya menggunakan perumpamaan yang sudah ada dalam agama Buddha. Untuk terlahir menjadi manusia itu sesulit kura-kura buta yang setiap 100 tahun sekali muncul ke permukaan untuk mengambil nafas dan tepat lehernya itu berada di gelang yang besar, ya, gelang yang besar. Nah, kemunculan sama Sang Buddha di dunia ini untuk bisa muncul double, dua orang, adalah ibarat seperti dua kura-kura buta tidak saling kenal, bukan saudara, tidak tinggal di satu tempat yang sama, setiap 100 sekali muncul ke permukaan untuk mengambil nafas, pas dua-duanya itu, ketemu dan di satu gelang yang sama di permukaan itu. Mengapa dikatakan seorang sama Sang Buddha itu satu-satunya? Oleh karena memang untuk ada duanya sangat sulit. Dan kalaupun ada duanya gitu ya, ajarannya juga tidak berbeda. Ajarannya adalah ajaran yang sama. Sang Buddha mengajarkan, ya semua Buddha mengajarkan, ajaran utamanya, kebijaksanaan utamanya apa? Adalah 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia. Nah, itu adalah kalau mau belajar sangat asik. Sangat asik. Einstein sendiri, jika ada, Einstein berkata, ya, Albert, ya, bukan Einstein tetangga sebelah, bukan. Jika ada satu agama yang bisa bersandingan dengan ilmu pengetahuan di masa depan, agama itu adalah agama Buddha. Bukan hanya sisi filosofis, tetapi juga sisi psikologisnya. Banyak penanganan secara psikologis modern ini, secara langsung atau tidak langsung, mengadopsi atau mungkin katakanlah punya cara yang tidak berbeda dari apa yang sebagian yang Sang Buddha ajarkan. Dikatakan sebagian karena belum sampai semuanya. Dan itu pun baru muncul belakangan. Seperti halnya dulu kalau sakit hati, itu caranya gimana? Ya, sakit hati, marah-marah, caranya gimana? Disuruh untuk masuk kamar, tutup pintu, kunci, kemudian lampiaskan kemarahan itu dengan banting-banting bantal, banting-banting guling. Tapi itu disangkal oleh ilmu pengetahuan sejawatnya, sealirannya itu, maksudnya sebidangnya itu. Bahwa ya itu hanya untuk melegakan sesaat, tetapi tidak menuntaskan. Ada cara yang lain yang ya lebih bisa lebih baik. Dan dalam hal ini mereka mendapatkan satu penyimpulan bahwa kemarahan, kebencian, rasa iritasi itu adalah sumbernya penyakit yang paling akut, sebab penyakit yang paling utama.
Itu yang mengatakan ilmu pengetahuan sekarang ini, orang-orang psikologis. Dan kalau bagaimana agama Buddha, ajaran Sang Buddha, sudah lama diajarkan, bukan hanya penyakit jasmani, tapi juga penyakit batin pastinya. Agama Buddha tidak hanya menunjuk hanya satu kebencian saja, iritasi, kemarahan. Lebih dari itu masih ada dua yang lain yang jauh lebih mendasar dan paling mendasar, sangat mendasar, yaitu ketamakan, kegemaran, hasrat, kesenangan. Ya, padanan katanya banyak. Yang kedua. Dan satu yang ketiga adalah kesesatan, yaitu tidak menapak ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang semestinya. Nah, itu adalah tentang sesungguhnya keberadaan Dharma, termasuk juga keberadaan Buddha. Dalam agama Buddha tidak ada sistem pengkultusan, tidak ada itu hal-hal yang bersifat takhayul. Semuanya adalah didasari oleh kebenaran, sesuatu yang bisa dijangkau juga oleh siapa saja yang punya kualitas. Nah, anumodana ya. Sabitiyo vivacantu